Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah PAUD. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan number sense anak usia dini. Baik, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dea Ritka. Yang kedua ada Bayu Sandi. Yang ketiga ada Jajang Wijaya. Yang keempat ada Ningsih. Yang kelima ada Zaki. Dan yang terakhir saya sendiri, Dewi Salwa Oktaviani. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja materinya dimulai. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derika Febrian dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan berhitung dan number sense. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang perkembangan berhitung pada anak usia dini. Jadi terdapat banyak aspek yang menjadi dasar dari pendidikan anak usia dini, mulai dari aspek motorik, kognitif, sosial, emosional, bahkan bahasa. Nah, jika ditinjau lebih dalam, maka aspek kognitif itu memegang peranan penting karena mengatur segala proses berpikir setiap individu. Salah satunya adalah berhitung. Berhitung merupakan aspek yang diatur oleh kognitif. Dan sebelum masuk ke dalam fase berhitung, hendaknya anak usia dini diberi stimulus untuk mengenal angka atau bilangan terlebih dahulu, di mana ini bisa menjadi dasar bagi perhitungan matematis. Sehingga nantinya anak dapat dikatakan peka terhadap suatu bilangan. Nah, hal inilah yang disebut dengan number sense. Kemudian barulah individu bisa memproses angka atau bilangan tersebut menggunakan metode yang semestinya. Perkembangan number sense setiap anak dinilai beragam seiring dengan fungsi kognitifnya. Ada anak yang memiliki kemampuan number sense yang baik dan ada pula anak dengan kemampuan yang rendah. Pada intinya, kemampuan ini sangat penting bagi anak. Rendahnya kemampuan number sense anak itu disebabkan oleh tidak adanya definisi yang jelas mengenai number sense, dan ini menyebabkan tenaga pendidik tidak dapat menetapkan suatu rancangan pembelajaran untuk mengembangkannya. Permasalahan ini hendaknya bisa kita jadikan pelajaran, baik untuk guru, orang tua, maupun lingkungan, untuk bisa lebih mengasah kepekaan anak terhadap number sense, karena sangat disayangkan bagi anak yang tidak mendapatkan pengajaran atau stimulasi yang tepat tentang aspek ini. Apalagi di usia anak saat ini, di mana memasuki fase golden age, di mana pada fase ini adalah fase perkembangan terbaik bagi anak. Jadi sangat disayangkan apabila kita melewatkannya. Dan orang tua harus memaksimalkan kebutuhan perkembangan anak dengan sebaik-baiknya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sandi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Itu merupakan salah satu tokoh dari number sensei atau perkembangan berhitung dan juga teori-teorinya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan dan memberitahu tentang biografi tokoh dari number sensei. Nah, tokoh dari number sensei itu ada Johann Heinrich Pestalozzi. Nah, Johann Heinrich Pestalozzi ini adalah seorang ahli pendidikan Swiss yang hidup di antara 1746 sampai 1827. Nah, Pestalozzi ini adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh cukup besar juga dalam dunia pendidikan. Pestalozzi juga berpandangan bahwa anak pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak
berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Nah, lebih lanjutnya, dia juga mengungkapkan bahwa masing-masing tahapan pertumbuhan dan perkembangan individu itu harus dicapai dengan sukses sebelum berlanjut pada tahap berikutnya. Permasalahan yang muncul dalam sesuatu tahapan perkembangan akan menjadi hambatan bagi individu tersebut dalam menyelesaikan tugas perkembangannya, dan juga hal ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar pada tahap berikutnya. Nah, Pestalozzi ini memiliki keyakinan bahwasanya segala bentuk pendidikan adalah berdasarkan pengaruh oleh panca indera, dan juga melalui pengalaman-pengalaman potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang individu itu dapat dikembangkan. Nah, pandangannya tentang tujuan pendidikan ini ialah memimpin anak untuk menjadi orang yang baik dengan jalan mengembangkan semua daya yang dimiliki oleh anak. Ia memandang bahwa segala urusan yang dilakukan oleh orang dewasa harus disesuaikan dengan perkembangan anak menurut kodratnya. Sebab pendidikan hakikatnya adalah suatu usaha pemberian pertolongan agar anak-anak itu dapat menolong dirinya sendiri pada kemudian hari. Pandangan Pestalozzi tentang anak yang dapat disimpulkan bahwa anak itu harus aktif dalam menolong atau mendidik dirinya sendiri. Selain itu, perkembangan anak itu berlangsung secara teratur, maju bertahap demi tahap, harus implikasi atau berpengaruh. Nah, pengaruhnya adalah bahwa pembelajaran pun harus maju teratur, langkah demi langkah. Selain itu, Pestalozzi ini memandang bahwa keluarga itu merupakan cikal bakal pendidikan yang pertama, sehingga baginya ibu itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memberikan dasar-dasar pendidikan. Dari pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya lingkungan terutama lingkungan keluarga memiliki andil yang cukup besar gitu loh dalam membentuk kepribadian seorang anak pada awal hidupnya. Serta kasih sayang yang dapat anak dapatkan di lingkungan keluarga itu akan membantu mengembangkan potensi-potensinya. Nah, selanjutnya ini ada Maria Montessori. Nah, dia hidup sekitar tahun 1870 sampai dengan 1952. Dia adalah seorang dokter dan ahli tentang manusia yang berasal dari Italia. Pemikiran-pemikirannya serta metode yang dikembangkan masih populer di seluruh dunia. Pandangan Montessori ini tentang anak yang tidak terlepas dari pengaruh pemikiran ahli yang lain, yaitu Rousseau dan juga Pestalozzi, yang mana menekankan pada pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan juga penuh kasih agar potensi yang dimiliki anaknya itu dapat berkembang secara optimal. Nah, Montessori memandang perkembangan anak usia prasekolah atau TK itu sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Nah, ia memahami bahwa pendidikan merupakan aktivitas diri yang mengarah pada pembentukan disiplin pribadi, kemandirian, dan juga pengarahan diri. Nah, menurut Montessori, persepsi anak itu tentang dunia merupakan dasar dari ilmu pengetahuannya. Untuk itu, Montessori itu merancang sejumlah materi yang memungkinkan indera seorang anak itu dikembangkan. Dengan menggunakan materi-materi mengoreksi diri, anak sadar bahwa berbagai macam rangsangan itu yang kemudian disusun dalam pikirannya. Montessori juga mengembangkan alat-alat belajar yang memungkinkan anak untuk mengeksploitasi lingkungan. Pendidikan Montessori juga mencakup pendidikan jasmani, berkebun, dan belajar tentang alam. Montessori beranggapan bahwa pendidikan itu merupakan suatu upaya untuk membantu perkembangan anak secara menyeluruh, dan juga bukan hanya sekedar mengajar aja. Nah, spirit atau nilai-nilai dasar kemanusiaan itu juga berkembang melalui interaksi anak dengan lingkungannya. Montessori juga meyakini bahwa ketika dilahirkan, anak secara bawaan
sudah memiliki pola perkembangan psikis ataupun jiwa. Nah, pola ini dapat teramati sejak lahir, tapi sejalan dengan proses perkembangan yang dilalui, maka anak ini akan dapat teramati gitu loh. Anak memiliki motif atau dorongan yang kuat ke arah pembentukan jiwanya sendiri atau self construction, sehingga secara spontan ini akan berusaha untuk membentuk dirinya melalui pemahaman terhadap lingkungan. Nah, Montessori juga menyatakan bahwa dalam perkembangan anak itu terdapat masa peka ya maksudnya. Nah, di mana suatu masa yang ditandai dengan begitu tertariknya anak terhadap suatu objek atau karakteristik tertentu, serta cenderung mengabaikan objek-objek yang lain. Nah, pada masa tersebut, anak memiliki kebutuhan di dalam jiwanya ini yang secara spontan meminta kepuasan. Nah, masa peka ini tidak bisa dipastikan kapan timbulnya pada diri seorang anak, karena bersifat spontan juga tanpa paksaan. Nah, setiap anak ini memiliki masa peka yang berbeda-beda. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika masa peka tersebut tidak digunakan secara optimal, maka tidak akan lagi ada kesempatan bagi seorang anak untuk mendapatkan masa peka kembali. Nah, tapi guru juga dapat memprediksi atau memperkirakan kapan timbulnya masa peka tersebut pada seorang anak dengan melihat anak itu pada hari tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka tugas seorang guru adalah mengamati dengan teliti perkembangan setiap muridnya yang memang berhubungan dengan masa pekanya. Kemudian guru juga dapat memberikan stimuli ataupun rangsangan yang dapat membantu perkembangan masa anak sesuai dengan fungsinya. Nah, anak ini memiliki kemampuan untuk membangun dirinya serta pengetahuannya, dan juga hal tersebut itu dilakukan oleh anak mulai dari awal sekali gitu, mulai dari kecil maksudnya. Jadi masa peka itu muncul. Gejala psikis atau kejiwaan yang memungkinkan anak membangun pengetahuannya serta dikenal dengan istilah jiwa penyerap atau observer mind ya. Dengan segala psikis atau kejiwaan tersebut, anak dapat melakukan penyerapan secara tidak sadar terhadap lingkungan. Nah, kemudian menggabungkannya dan juga menggabungkannya dalam kehidupan psikis atau jiwanya. Nah, seiring perkembangannya, maka proses penyerapan tersebut akan berangsur sendiri. Perkenalkan, nama saya Dijang Jaya. Saya akan mempresentasikan slide ke-6 dan ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dijang Jaya. Saya akan membahas teori perkembangan berhitung mengenai pengertiannya. Kemampuan berhitung menurut Novianti dalam Malapata dan Wijayaningsih merupakan salah satu pembelajaran yang diajarkan dalam pendidikan anak usia dini sebagai penentuan dalam jenjang sekolah dasar, terutama pada anak usia 4 sampai dengan 5 tahun yang berada pada kelompok A. Sedangkan menurut Soleh dalam Nurjanah dan Hakim, kepekaan seseorang terhadap bilangan beserta hitungannya disebut dengan number sense gitu. Kemudian salah satu faktor rendahnya tingkat kemampuan number sense siswa yaitu masih kurangnya penetapan metode number sense pada pembelajaran di sekolah-sekolah gitu. Jadi kemampuan berhitung ini merupakan salah satu pembelajaran gitu yang diajarkan kepada anak-anak yang mereka itu di umur 4 sampai 5 tahun. Mereka itu diajarkan tentang bagaimana cara menghitung dan memahami bagaimana berhitung dan kegunaannya gitu. Karena pada umur 4 sampai 5 tahun ini merupakan salah satu periode golden age gitu. Kemudian menurut Piaget menyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika untuk anak usia dini sebagai logical mathematical learning atau belajar berpikir logis dan matematis dengan cara yang menyenangkan dan tidak rumit. Jadi tujuannya bukan agar anak dapat menghitung sampai 100 atau 1000, tetapi memahami bahasa matematis dan penggunaannya untuk berpikir. Jadi
eh, jadi ini tuh anak-anak ini belajar memahami berhitung, bukan belajar menghitung dari 1 sampai 1000. Jadi ketika mereka itu belajar bagaimana berhitung, kadang-kadang dan seringkali ya di sekolah-sekolah TK yang mungkin teman-teman juga ketahui, mereka diajarkan cara berhitung dengan cara-cara yang menyenangkan, seperti sambil bernyanyi atau melakukan gerakan-gerakan yang membuat mereka itu mudah mengingat dan memahami bagaimana berhitung dengan baik begitu. Saya Dewi Oktaviani akan menyampaikan slide tentang lanjutan teori perkembangan number sense dan aplikasi teori dari Montessori. Silahkan disimak. Oke, mari kita lanjutkan presentasi. Tapi sebelumnya kita review ulang kembali ya makna dari number sense itu sendiri. Nah, di slide sebelumnya oleh rekan saya sudah dibahas ya mengenai teori perkembangan berhitung anak usia dini. Oke, di sini saya akan mengulas sedikit agar dapat dipahami oleh teman-teman makna dari number sense secara singkat, padat, dan pastinya melekat pada otak teman-teman. Ya. Jadi, dan juga apa sih kaitannya dengan teori perkembangan berhitung? Baik, di sini number sense punya arti yaitu sebuah intuisi yang baik mengenai bilangan dan hal-hal yang terkait dengan bilangan. Oke, dari pengertian itu aja udah ada kata-kata yang unik nih, intuisi. Intuisi itu merupakan kunci dari pengertian number sense. Emangnya intuisi itu apa sih? Jadi, intuisi itu adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Jadi pada awalnya ini mereka hanya paham aja tanpa adanya penalaran rasional lebih lanjut gitu. Nah, kemampuan ini tuh awalnya bergerak dengan intuisi anak usia dini aja gitu. Mereka belum bisa mengoperasikan bilangan segala macam, tapi mereka hanya memahami ya tentang bilangan-bilangan itu sendiri. Begitu. Lanjut. Hal ini dapat didefinisikan secara luas sebagai pemahaman makna bilangan dan pemahaman hubungan antar bilangan. Oke, itu menurut Maloviva, Day, Sacco, Young, dan Ciancio tahun 2004. Oke, langsung aja fokus pada slide. Di sini ada gambaran kegiatan number sense. Nah, bisa dilihat kan, number sense itu kayak gini. Beda kalau misalnya kayak kita ngitung kayak operasi 2 tambah 3, nggak kayak gitu. Jadi contoh kegiatan number sense itu kayak gini. Oke, bisa dipahami ya. Sekalian saya membahas tentang beberapa aspek kemampuan number sense yang dimiliki anak. Yang pertama ada menyebutkan bunyi bilangan. Dari kata-katanya aja menyebutkan bunyi bilangan. Berarti contohnya misalnya nih, ada anak kecil dia lagi nonton TV. Nah di TV itu lewat nih ada angka 5 gitu. Itu kan simbol yang ditampilkan oleh televisi. Nah dia bisa aja nih nunjuk-nunjuk TV itu sambil ngomong itu 5 gitu. Itu adalah menyebutkan bunyi bilangan. Oke, dapat dipahami ya. Yang kedua ada menyebutkan bunyi urutan bilangan. Urutan bilangan kayak yang kita ketahui ya, urutan bilangan kan dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Biasanya nih kemampuan ini nih udah dimiliki anak nih. Anak sekarang juga pintar-pintar kan menyebutkan urutan bilangan. Padahal aslinya tuh mereka belum tahu maknanya apa, makna mereka nyebutin bilangan. Kenapa ya aku nyebutin bilangan? Suka aja, mungkin gitu alasannya kalau misalnya ditanya. Gitu ya. Nah, yang ketiga, melakukan korespondensi satu ke satu. Berikutnya, menghubungkan bunyi dan simbol bilangan. Menghubungkan bunyi dan simbol bilangan. Maksudnya apa sih? Jadi, misalnya nih, ada anak kecil main sama ibunya atau sama gurunya ya,
di mana gitu main puzzle misalnya. Nah, puzzle itu ada urutan angka-angka gitu, urutan angka-angka yang pecah-pecah gitu, atau kartu-kartu angka gitu. Nah, gurunya itu misalnya nanya sama anak itu, mana angka 5 gitu, mana angka 8 kayak gitu. Nah, anak biasanya nunjuk tuh ini. Jadi kan menghubungkan ya gitu. Atau mungkin misalnya pas latihan nulis misalnya, coba tulis angka 2, coba tulis angka 3. Nah, dia tuh udah tahu. Jadi menghubungkan bunyi dan simbol bilangan. Kemudian menghitung banyak benda. Nah, ini nih, menghitung banyak benda. Gimana caranya? Jadi sebenarnya dasarnya balik lagi ke tadi. Mereka kan udah mampu menyebutkan bunyi urutan bilangan. Nah, di situ mereka mampu juga menghitung banyaknya benda, walaupun mereka nggak tahu dasarnya gimana. Tahu-tahu mereka ya bisa gitu. Nah, ada juga nih membandingkan banyaknya benda. Misalnya nih, di sebelah kanannya dia itu ada satu piring jeruk berisikan 3 jeruk gitu. Nah, di sebelah kirinya dia ada piring jeruk juga sama, tapi isinya cuma 1. Nah, mereka tuh sebenarnya aslinya udah bisa membandingkan loh banyakan mana kayak gitu. Dan yang ketujuh, mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan tapi secara sederhana aja. Oke, terkait penjumlahan dan pengurangan, sebenarnya kemampuan ini bisa dilihat loh ketika bayi berusia 5 bulan. Iya, yang kayak tadi, misalnya contohnya, dia ngelihat di pojok kamar dia tuh ada 5 boneka misalnya. Nah, terus kita umpetin 1, mereka tuh bakalan merespon loh, kayak misalnya kayak oh atau matanya gitu kayak heran gitu. Mereka tuh merespon, terus kita balikin lagi bonekanya. Nah, mereka merespon juga gitu. Jadi tuh secara nggak langsung mereka tuh udah paham kayak penjumlahan dan pengurangan itu sejak usia dini banget ya. Nah, oke, balik lagi. Penjumlahan dan pengurangan itu merupakan aritmatika tahap awal sebelum nantinya akan berlanjut dari mulai mengenal operasi bilangan yang lain seperti perkalian, pembagian, dan sebagainya gitu. Oke, nah terus apa sih hubungannya sama perkembangan berhitung? Jadi number sense itu merupakan kemampuan yang awal banget yang harus dilewati. Nah, terus gunanya untuk apa sih? Jadi gunanya itu untuk menambah dan mengembangkan keterampilan berhitung dengan bilangan sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus kalau misalnya anak-anak itu nggak punya kemampuan number sense gimana? Ya caranya harus dilatih ya, karena number sense ini tuh penting banget sebagai tahap awal mereka untuk belajar aritmatika di tahap-tahap pendidikan selanjutnya gitu teman-teman. Jadi dari sini udah kebayang ya gimana sih number sense itu, terus aktivitasnya ngapain aja, gambarannya tuh kayak gimana. Nah, kayak gini di slide ini. Oke, yang selanjutnya materinya akan saya bahas tentang aplikasi teori number sense dari Montessori. Oke, silahkan disimak. Dalam aplikasi teori, saya dan rekan-rekan yang lain mengambil aplikasi dari teori Montessori. Ya, yang seperti kita ketahui, Montessori sudah pernah dibahas ya dalam pertemuan keempat. Jadi, metode Montessori ini punya 5 area penting, yaitu area praktik dalam kehidupan sehari-hari, sensoris, budaya dan ilmu pengetahuan, bahasa dan literasi, dan ada juga nih matematika. Jadi menurut kita itu cocok untuk teori aplikasi number sense ini. Baik, silahkan disimak. Jadi yang pertama itu ada Exercise for Practical Life atau EPL. Nah, dalam masa perkembangan ini, anak-anak memiliki dorongan yang kuat untuk imitasi kegiatan orang dewasa yang dibutuhkan seiring anak tumbuh dan berkembang dalam area ini. Anak diberi kesempatan untuk menirukan apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kemudian ada sensorial. Materi sensorial didesain untuk memfasilitasi kebutuhan anak-anak yang pada saat perkembangannya sangat sensitif dengan kemampuan anak ini. Anak mampu belajar untuk menilai, menelaah, membedakan dimensi, berat, tinggi, warna, suara, aroma, meraba, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting nih ada di matematika. Ya, pengenalan dengan matematika dilakukan melalui aktivitas mencocokkan, memilih dan menyusun dari alat-alat yang ditemui anak setiap hari di area EPL dan sensori. Itu apa aja? Nah, terus ada matematika dikenalkan dengan konsep yang jelas dan menarik. Metode ini diciptakan dengan cara memenuhi kebutuhan anak untuk memanipulasi objek nyata sebelum akhirnya dikenalkan perlahan pada konsep angka dan jumlah. Setelah anak memahami makna awal dari jumlah dan korelasinya dengan simbol angka, pembelajaran kemudian dinaikkan levelnya menjadi tambah-tambahan, kurang-kurangan, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kemampuan matematika anak itu muncul dengan sendirinya. Terus ada nggak sih tahapan-tahapannya? Ada ya. Jadi number roads yang pertama maksudnya apa? Anak belajar memahami konsep kuantitas. Jadi contohnya 10 itu lebih banyak loh dari 1 dan lain sebagainya. Terus ada juga mengurutkan. Nah, itu masuk ke number roads. Kemudian ada sandpaper number atau angka raba. Nah, anak diperkenalkan dengan simbol yang merepresentasikan angka, ya yang udah saya jelasin tadi, dan menggabungkan material konkret dengan simbol yang abstrak untuk membantu anak mengorelasikan kuantitas dan simbol angka. Baik, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kemudian aplikasi teori Montessori ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fikri Mahatfa dengan NPM 41183507170095. Nah, saya akan menjelaskan bagian dari pengaplikasian teori. Salah satunya adalah mengenai language dan kultural, serta saya akan menjelaskan dari pandangan prinsip pendidikan dari tokoh Pestalozzi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Fikri Mahatfa akan menjelaskan language. Language adalah seluruh lingkungan belajarnya anak mendengar dan menggunakan kosakata yang diajarkan perlahan dalam seluruh kegiatan. Nah, di sini anak tuh disuruh memperkenalkan satu persatu. Misalkan saja pisang itu bentuknya gimana, warnanya apa, dan biarkan anak untuk memegangnya. Selanjutnya, anak itu disuruh mengambil buah tertentu. Misalkan saja jeruk yang mana, terus apel yang mana, dan seterusnya. Selanjutnya bisa menyuruh anak untuk mengambilkan satu buah, lalu ditanya, ini apa? Pisang, misalkan begitu. Nah, selanjutnya itu ada kultural. Kultural adalah anak diajarkan untuk belajar mengenal geografi, botani, sejarah, dan pengetahuan umum. Nah, di tahap ini biasanya tuh anak paling suka. Di sini juga belajar hewan pemakan tumbuhan, pemakan segalanya, dan lain-lain. Dan mengenali misalkan matahari.
Nah, fungsi matahari itu apa buat kehidupan kita? Terus juga bisa mengajarkan anak mengenai tata surya, tentang planet, lalu juga tentang anatomi tubuh, begitu dan seterusnya. Selanjutnya, mengenai pestalozi. Tujuan yang pertama itu tujuan pendidikan dan proses pendidikan berasal dari anak atau siswa. Yang kedua, siswa adalah bukan pasif, yaitu anak memiliki keinginan belajar dan akan melakukan aktivitas belajar apabila mereka tidak difrustasikan belajarnya oleh orang dewasa atau penguasa yang memaksakannya keinginannya. Yang ketiga, peran guru adalah penasihat, pembimbing, teman belajar. Tugas guru membantu siswa belajar sehingga siswa memiliki kemandirian dalam belajar. Guru berperan membimbing dan yang melakukan kegiatan mencari dan menemukan pengetahuan bersama siswa. Selanjutnya, sekolah sebagai bentuk kecil dari masyarakat. Pendidikan seharusnya tidak sekedar dibatasi sebagai kegiatan di dalam kelas dengan dibatasi 4 dinding sehingga terpisah dari masyarakat luas. Karena pendidikan yang bermakna adalah apabila pendidikan itu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, aktivitas belajar harus berfokus pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah bagian dari kegiatan kehidupan, oleh karenanya pendidikan harus membangun kemajuan siswa untuk memecahkan masalah. Kegiatan pendidikan bukan sebagai pemberian informasi atau data dari guru pada siswa yang terbatas sebagai aktivitas mengumpulkan dan mengingat kembali pengetahuan statis. Yang terakhir, iklim sekolah harus demokratis dan kooperatif. Karena kehidupan masyarakat selalu hidup bersama orang lain, maka setiap orang harus mampu membangun kooperasi dengan orang lain. Namun, dalam realita pendidikan tradisional, sering siswa dilarang untuk berbicara, berpindah tempat, atau kerjasama dengan siswa lain. Iklim demokratis dalam kelas adalah dibutuhkan agar siswa dapat hidup secara demokratis di masyarakat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningsi, saya dari kelompok Number Sense. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kegiatan menulis bagi pemula dan yang terakhir tentang kesimpulan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di sini ada 5 kegiatan yang dilakukan pada pembelajaran menulis pemulaan. Yang pertama, mencoret bebas dengan menggunakan alat tulis yang diinginkan. Yang kedua, membuat elemen dasar garis seperti garis datar, lurus, miring, dan garis lengkung. Yang ketiga, membuat bujur sangkar atau segi 4, segitiga, dan lingkaran dengan rapi. Yang keempat, menggambarkan bebas dengan menggunakan bentuk dasar segitiga, segi 4, ataupun lingkaran. Yang terakhir, mencontoh huruf vokal. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat kita pahami bahwa dengan mengasah kemampuan berhitung pada anak, manfaatnya tidak hanya meningkatkan number sense, tetapi juga dapat mengajarkan anak berpikir secara logis dalam menyelesaikan permasalahan pada suatu bilangan yang kelak akan ia jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, kemampuan berhitung ini nantinya akan berpengaruh terhadap penilaian yang diberikan pendidik sebagai penentuan melanjutkan jenjang sekolah dasar bagi anak usia dini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya, kelompok kami akan membuka 2 sesi tanya jawab di WhatsApp group. Kalau begitu, presentasi kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.